Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita mulai mempelajari tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pembahasan pertama dalam tema 2 adalah mengklasifikasi informasi dari teks. Sebuah teks atau bacaan mengandung informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang memahami sesuatu, dan salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Cara penyampaian informasi. Informasi sebuah teks disampaikan secara tersurat dan tersirat. Secara tersurat yaitu informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Kita dapat langsung memahami dan menangkap informasi yang disampaikan hanya dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang telah kita baca. Secara tersirat yaitu informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan. Sehingga untuk menemukannya kita butuh kejelian dan ketelitian untuk memahami keseluruhan isi bacaan. Sumber informasi. Kita bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber. Sumber informasi kita bisa peroleh dari media cetak atau media elektronik. Informasi dalam media cetak bisa kita peroleh melalui buku, koran, tabloid, dan majalah. Sementara media elektronik informasi bisa kita peroleh melalui radio, televisi, dan internet. Cara memperoleh informasi. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Kata tanya yang dapat digunakan yaitu apa atau dalam bahasa Inggris what, di mana atau dalam bahasa Inggris where, kapan atau when, siapa atau who, mengapa atau why, dan bagaimana atau how, atau biasanya disebut dengan 5W1H. Mari kita bahas satu persatu. What atau apa? What atau apa adalah kata tanya untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Misalnya, untuk menanyakan peristiwa yang terjadi atau tentang suatu benda yang menjadi pokok bahasan. Where atau di mana. Where atau di mana merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. When atau kapan adalah kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Who atau siapa. Who atau siapa adalah kata tanya untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Why atau mengapa adalah kata tanya untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Jadi, kata tanya why ini berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. How atau bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Sekarang perhatikan contoh teks berikut. Niko dan ikan hiasnya. Niko memelihara ikan hias di akuarium. Sejak kecil ia suka ikan, terutama ikan mas koki karena ukurannya tidak terlalu besar dan bentuknya berbeda dari ikan-ikan kebanyakan. Niko memberi makan ikan-ikan piaraannya setiap pagi dan sore. Ia juga rutin membersihkan akuarium dengan mengelap kaca dan mengganti air di dalamnya. Membersihkan akuarium ia lakukan 2 minggu sekali.
Setelah kita membaca teks, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Misalnya, siapa yang memelihara ikan? Dari teks yang kita baca bisa dijawab Niko. Apa jenis ikan yang dipelihara Niko? Ikan koki. Kemudian pertanyaan yang lain yaitu, mengapa Niko menyukai ikan koki? Dari teks jawabannya bisa ditemukan karena ukurannya tidak terlalu besar dan bentuknya berbeda dari ikan-ikan kebanyakan. Kemudian pertanyaan lain misalnya dari kata di mana. Di mana ikan tersebut dipelihara? Jawabannya di akuarium. Kapan ikan tersebut diberi makan? Setiap pagi dan sore. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana Niko membersihkan akuariumnya? Dengan mengelap kaca dan mengganti air di dalamnya. Nah, itu tadi materi tentang mengklasifikasi informasi dari teks. Sampai di sini materi dari Bu Emil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.